Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Free Channel Malika Mentor Deko Belajar Berimu beramal yang pastinya buat teman-teman ya. Oke teman-teman, gimana kabarnya? Semoga kalian semua sehat walafiat ya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Oke teman-teman, kita lanjut proyek-proyek Malika Mentor Deko. Disimak terus videonya ya teman-teman. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini dengan cara like, komen, dan jangan lupa tekan tombol subscribe ya teman-teman. Oke, bye bye. Oke teman-teman, Malika Motor Deko melanjutkan proyek dari Ninja RR ini teman-teman ya, yang ingin di repaint full. Dan ini proyek dari bulan Ramadan teman-teman ya. Dan ini motor kondisinya untuk swing arm belakang teman-teman ya, udah karatan dikarenakan tumpahan dari air aki. Jadi owner minta di repaint untuk semuanya teman-teman ya. Oke, kita singkat teman-teman ya. Untuk proses pembongkarannya udah saya upload di video-video saya sebelumnya. Dan untuk rangka ini tidak saya lakukan proses pengupasan teman-teman ya, langsung saya lakukan proses pengamplasan menggunakan amplas 240. Kemudian saya bilas hingga bersih dan kemudian saya keringkan, dan setelah itu saya lakukan proses dasar epoksi teman-teman ya. Dan untuk swing armnya itu saya kupas teman-teman ya, dikarenakan teman-teman lihat sendiri tadi kondisinya sangat lumayan karatan teman-teman ya. Dan untuk proses epoksi ini saya menggunakan produk dari Dana Paint, yang untuk perbandingannya itu teman-teman bisa aplikasikan 4:1:4 dengan tinernya teman-teman ya. Dan untuk tinernya itu saya menggunakan produk dari thinner super high gloss teman-teman ya, dari Dakar. Dan teman-teman bisa menggunakan thinner super atau spesial yang lain teman-teman ya, tergantung di mana teman-teman mengaplikasikannya dan udah biasa menggunakannya teman-teman ya. Untuk proses dasar epoksi saya lakukan hanya satu lapis teman-teman ya, namun untuk prosesnya itu harus rata teman-teman ya, karena semua dikarenakan sifat dari epoksi ini adalah sebagai perekat sebelum cat ditimpa teman-teman ya. Ya seperti itulah yang saya pelajari teman-teman. Jadi walaupun itu baru pasti tetap saya epoksi teman-teman ya. Dan ini tadi teman-teman ada orang nanya deko. Dan ini dia teman-teman ya, untuk bagian-bagian rangka dan part-part yang lainnya. Dan saya akan lanjutkan untuk proses dasar epoksi di bagian body-bodinya ini teman-teman ya. Dan untuk tangki ini ada penyot sedikit di bagian atasnya. Dan untuk bagian sayap ini udah biasa teman-teman ya, saya bawa pasti lecet nih untuk Ninja RR ini. Oke, untuk proses dasar epoksi di bagian body Ninja RR ini saya aplikasikan sebanyak satu lapis saja teman-teman ya, namun saya lakukan untuk penyemprotan itu langsung tebal teman-teman ya. Dan ini ada bagian yang didempul nantinya teman-teman ya setelah dilakukan proses epoksi. Dan untuk proses epoksi ini saya lakukan pengeringan kurang lebih 24 jam teman-teman ya, atau seharian atau semalaman teman-teman ya, dikarenakan ini proses pengecatannya ingin dikembalikan warna standar teman-teman ya. Seperti teman-teman lihat tadi, ini sayapnya merah hitam, jadi nanti warnanya ingin dikembalikan seperti semula teman-teman. Dan ini untuk bagian yang paling besar di Ninja RR ini teman-teman ya.
teman-teman. Ini lumayan agak repot nih untuk pengecetan bagian tameng sekaligus sayap nih teman-teman, sambungan sayap untuk Ninja RR nih. Dan bagi teman-teman yang ingin menggunakan epoksi ini, untuk epoksi Danapen ini agak halus teman-teman ya, namun untuk kekuatannya ini keras sekali teman-teman ya. Jadi untuk proses pengamplasan setelah epoksi ini kering, teman-teman bisa menggunakan amplas 400 teman-teman ya, dan kemudian teman-teman bisa haluskan lagi menggunakan amplas 800, atau teman-teman bisa pakai amplas-amplas bekas yang udah halus teman-teman ya. Oke, ini dia teman-teman setelah saya lakukan proses dasar epoksi, dan ini tinggal saya masukkan ke gudang dan menunggu proses pengeringan. Setelah itu saya melakukan penempulan di bagian-bagian yang lecet teman-teman. Oke, saya singkat teman-teman ya, dan ini dia setelah saya lakukan proses penempulan, dan ini siap untuk saya lakukan proses pengecatan. Dan catnya sudah siap dan spray gunnya pun sudah siap. Oke, kita mulai dari tangki. Untuk dasar teman-teman, saya menggunakan dasar pink teman-teman ya. Saya jarang menggunakan dasar putih kecuali part-part kecil seperti kaliper atau bahan-bahan yang kecil teman-teman ya. Dikarenakan untuk dasar putih itu kekuatannya kurang tahan teman-teman ya. Ya menurut pengalaman yang saya dapat ini teman-teman. Dan untuk proses pengecetan dasar pink itu kekuatan lebih cepat merata teman-teman ya. Untuk lapisan saya lakukan hanya satu lapis teman-teman, tapi rata. Dan ini ada bagian-bagian part yang ingin disemprot hitam spar teman-teman, seperti sayap ini bagian bawahnya ini warna hitam nantinya teman-teman. Dan untuk bodi belakangnya pun juga ada bagian sambungan kecilnya tuh warna hitam. Untuk merah ini saya menggunakan produk dari Top Color teman-teman ya. Untuk dasarnya ini nanti saya lakukan proses dua lapisnya, itu cat oplosan teman-teman ya, yang rednya. Jadi untuk lapisan pertama saya menggunakan produk dari Top Color, dan lapisan kedua nanti saya lakukan proses menggunakan cat oplosan teman-teman ya, agar supaya merahnya itu mirip-mirip lah teman-teman ya dengan aslinya. Dikarenakan untuk merah dari Top Color ini agak terang teman-teman ya daripada aslinya. Oke, kita lanjut. Untuk penyemprotan rangka masih saya menggunakan produk dari Top Color teman-teman ya. Ini untuk rangka dikembalikan standar, yakni warna abu-abu teman-teman ya. Dan part-part yang warna abu-abu kembali warna abu-abu teman-teman ya, seperti bostep belakang, bostep depan, dan bagian-bagian standar satunya teman-teman. Dan untuk standar duanya jangan dicari untuk Ninja RR teman-teman ya, dikarenakan untuk Ninja RR ini enggak ada standar duanya. Untuk merek catnya itu dark blue metallic teman-teman ya, nanti saya review di belakang lah setelah proses pemasangan teman-teman. Dan ini ada banyak bagian part dari Ninja ini saya tidak tampilkan untuk mengurangi durasi teman-teman ya. Nanti saya singkat saja untuk pada bagian proses pemasangan teman-teman ya. Nanti saya review untuk semuanya part-part yang sudah diselesaikan. Dan untuk pelek ini owner minta warna putih teman-teman ya. Untuk pelek nanti saya tampilkan di part 3 nya saja teman-teman ya. Dan untuk kita kembali untuk proses pengecetan ini,
saya lakukan sebanyak kurang lebih 2 lapis teman-teman ya, untuk meratakan cat abu-abu ini. Dan untuk bagian segitiganya ini warna kembalinya warna silver teman-teman, silver kecoklat-coklatan gitu teman-teman. Oke, ini dia teman-teman ya, setelah saya lakukan pengecatan dan siap saya lakukan pengekliran. Oke, kita kembali ke video. Dan untuk proses pengekliran saya menggunakan produk dari Dana Gloss teman-teman ya, yakni flash clear, yang perbandingannya saya bikin standar saya teman-teman ya, 4:1:4. Dan untuk bodinya nanti saya bikin slow dry teman-teman ya, yakni 4:1:3. Untuk proses pengekliran itu teman-teman bisa mengaplikasikannya sebanyak 2 lapis teman-teman ya. Untuk lapisan pertama tuh teman-teman bisa lakukan tipis, tapi yang pasti merata teman-teman ya. Dan untuk durasi itu teman-teman tidak usah nunggu lama-lama. Setelah proses pengekliran tahap pertama nih mutar, teman-teman bisa lakukan proses lapisan kedua untuk putaran berikutnya teman-teman ya, atau kita kembali ke sebelah sini lah untuk video ini teman-teman ya. Namun saya tidak tampilkan untuk mengurangi durasi, nanti saya tampilkan untuk hasilnya setelah saya lakukan penyemprotan sebanyak 2 lapis teman-teman ya. Oke, ini dia teman-teman ya hasilnya setelah saya lakukan proses pengekliran sebanyak 2 lapis dengan perbandingan clear dan thinnernya itu 4, 1, dan 4 teman-teman ya. Gimana nih teman-teman, lumayan kan ya, udah siap untuk menunggu pengeringan ini teman-teman. Dan ini bagian bawah step belakangnya teman-teman. Oke, ini dia teman-teman ya untuk bodinya. Dan merahnya ini sudah saya double, dan ini sudah saya hitamkan kembali untuk sayap dan untuk sambungan bagian bodi belakangnya ini teman-teman yang sedikit nih. Oke, kita lanjut langsung ke proses pengekliran untuk part-part dari bodi Ninja RR ini teman-teman. Oke, masih seperti yang tadi teman-teman ya, namun untuk campuran ini agak berbeda teman-teman ya. Saya bikin agak lambat keringnya nih teman-teman ya, jadi saya bikin campuran itu agak kental, jadi 4:1:3 teman-teman ya. Dan untuk proses pengeklirannya ya pasti untuk lapisan itu saya lakukan sebanyak 2 lapis teman-teman ya. Untuk durasi dari lapisan pertama ke lapisan kedua itu kurang lebih 5-10 menit teman-teman ya. Namun untuk teman-teman itu sebenarnya sih durasinya nggak usah dihitung teman-teman ya. Untuk teman-teman yang melakukan proses pengekliran untuk satu body itu, setelah melakukan proses pengekliran untuk kesemuanya, teman-teman nggak usah nunggu lagi atau matikan kompresor atau duduk-duduk ngobrol. Teman-teman bisa langsung lakukan proses pengekliran saja untuk lapisan keduanya teman-teman ya, karena itu sudah mengambil durasi lah untuk lapisan per cupnya teman-teman ya. Oke, ini dia teman-teman ya, setelah saya lakukan proses pengekliran sebanyak 2 lapis. Dan sekian dulu video dari Malika Motor Deco. Sampai ketemu di proses pemasangannya untuk body-body Ninja RR ini teman-teman. Oke, sekian dulu video dari Malika Motor Deco. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.